Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kama adadi kamali. Amma ba'd, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wat tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridho kama taqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majelis Dzikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah yang seluruhnya Al-Fakir hormati, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan dan melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, semoga semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin,
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 15 di bulan Juli. Malam Kamis ya. Biasa malam Rabu ya. Malam ini malam Kamis, memasuki malam tanggal 15 di bulan Juli tahun 2026. Majlis zikir khotaman kita malam ini adalah pertemuan yang ke-305. Insya Allah pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi khidmah ilmiah tentang orang yang semakin dikenal. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Dan orang tersebut paling dekat tempat duduknya dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan atau makom Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat amat tinggi derajatnya di sisi Allah. Sampai-sampai beliau oleh Allah dijadikan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dijadikan tuannya, sayyidnya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Bahkan beliau dijadikan sebagai rois, kepala dari Nabi Ulul Azmi. Dan nanti di hari kiamat beliau akan mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya seluruh anak Adam nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya, saking mulianya makom kedudukan beliau, sampai-sampai nama beliau disandingkan, dideretkan dengan nama Allah dalam ucapan dua kalimat syahadat. Sehingga apabila umpama misalnya seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi umpama tanpa menyebut nama beliau, maka ucapan syahadatnya itu tidak sah. Kalau ucapan syahadatnya tidak sah, berarti dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia belum menjadi orang Islam. Karena rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seandainya tanpa menyebut nama beliau, misal hanya mengucapkan syahadatullah saja, seperti ucapan asyhadu an la ilaha illallah, tanpa mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka ucapan syahadatnya tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kita melakukan sholat, baik sholat yang hukumnya wajib maupun sholat sunnah, apabila di dalam sholat kita tidak menyebut nama beliau dalam bacaan sholawat, terutama ketika kita sedang melakukan tahiyat akhir, maka sholat kita sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah.
Begitulah tinggi derajatnya, martabatnya, kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang akan semakin dikenal oleh Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat? Dan tempat duduknya akan sangat amat dekat dengan beliau. Mari kita lihat keterangannya. Qila kullama aksarna minas salawati ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayarifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara yaumal qiyamah. Nah, ini keterangannya. Baik, keterangan tersebut kita artikan. Tatkala kita semakin banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya di hari kiamat nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin mengenal kita. Nah, ini keterangannya. Jadi apabila kita ingin semakin dikenal, Rasulullah semakin mengenal kita, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat. Sehingga di dalam susunan zikir khotaman yang disusun oleh Guru Mursyid Agung Pangersa Abah Anom yang nama aslinya adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Tajul Arifin itu artinya mahkotanya orang-orang yang makrifat. Bahasa Arabnya Tajul Arifin. Tajun itu mahkota, Al-Arifin itu orang-orang yang makrifat. Nah, di dalam khotaman kalau kita perhatikan, itu selalu ada sholawat yang kita baca, yaitu sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu diulang-ulang sholawat itu dalam khotaman. Sampai berapa kali diulangnya? Ada yang tahu? Kita sering baca kan? Sampai berapa kali itu diulangnya? Sampai 12 kali. Sampai 12 kali itu. Coba hitung di dalam kitab Uqudul Juman. Sampai 12 kali diulang-ulang sholawat tersebut dalam susunan zikir khotaman. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya adatnya, bilangannya yang dibaca oleh Kamar Sahabah itu bukan 3 sebenarnya, 100 kali. Cuma kita mah ya mungkin kalau 100 kali dikali 12 berarti 1200 sholawat berarti. Mungkin selesai khotamannya berapa ya? Ya, dibaca 3 kali aja kita kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Apalagi setiap dibaca 100 kali sebanyak 12 kali diulangnya, berarti 1200 sholawat itu. Itu sholawatnya aja, belum yang lainnya. Masya Allah. Tapi masih bagus, walaupun 3, yang penting istiqomah. Nah, kalau pengen sholawatnya kita baca 100, ya sendiri di rumah. Ya ratibnya jangan berapa biasa kita baca. Kita biasa baca berapa? 100 lah. Hah? Kayaknya nggak nyampe 100 kan 16.000 lebih itu. Nah, kalau yang ada dalam kitab Uqudul Juman itu 16.666 ya. 4. Hah? 16.600. Ya pokoknya 16.000 lebih dah. Iya. Kapan selesainya? Mungkin jam 2. Coba subuh lah, untuk sama subuh. Mungkin sampai subuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam susunan zikir khotaman yang disusun oleh Pangersa Abah Anom yang terdapat di dalam kitab Uqudul Juman, itu ada sholawat yang diulang-ulang terus sebanyak 12 kali diulang-ulang, yaitu sholawat ummi.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wasallam. Nah, orang yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di hari kiamat orang tersebut akan paling dikenal oleh Rasulullah. Rasulullah akan sangat mengenal dia dan akan memberikan syafaat kepadanya. Bahkan Rasulullah akan mempersilahkan ia untuk duduk dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tersebut mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemuliaan di hari kiamat, bisa duduk dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat akan semakin dikenal oleh beliau dan akan dipersilahkan duduk dekat dengan beliau serta mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan air telaga beliau? Karena setiap kali seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya Allah, maka namanya orang tersebut dan nama ayahnya orang tersebut akan secara langsung dicatat oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap kali ia bersolawat, namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad. Semakin banyak ia bersolawat, maka semakin banyak namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah semakin mengenal orang tersebut. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Aksirus salata alayya." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku. Fa innallaha ta'ala wakkala bi malakan inda qabri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada seorang malaikat di kuburanku. Fa idza shalla alayya rajulun, maka apabila ada seseorang bersolawat kepadaku min ummati, dari golongan umatku, qala li dari kal malak, maka malaikat itu akan berkata kepadaku. Kata malaikat, "Ya Muhammad." Salawatnya mana? "Ya Muhammad, inna fulana bni fulanin shalla alaika sa'ata." Kata malaikat, "Wahai Muhammad, si fulan bin fulan saat ini sedang bersolawat kepada engkau." Langsung diterima solawatnya oleh beliau, dan beliau merasa senang karena umatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya lah kita selalu, lisan kita selalu basah dengan banyak bersolawat kepada kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, mendingan perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diterangkan di dalam kitab Sunanul Kubro, bahwasanya ketika diperintahkan dan kita diperintahkan dan sangat dianjurkan agar supaya memperbanyak membaca sholawat, terutama pada hari Jumat dan di malam Jumatnya. Kalau umpama di hari-hari yang lainnya selain di hari Jumat, di malam-malam yang lainnya selain di malam Jumat, kalau umpama kita biasa bersolawat 1000 kali, maka di hari Jumatnya, di malam Jumatnya tingkatkan 2000 kali atau 3000 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi
Jumatin. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati, karena sesungguhnya solawat yang dibaca oleh umatku tu'radu alayya fi kulli yaumi Jumatin, akan disodorkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aksaruhum alayya sholatan kana aqrabuhum minni manjilatan, maka barang siapa dari mereka paling terbanyak bersolawat kepadaku, kana aqrabuhum minni manjilatan, maka adalah mereka tempat duduknya paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Jadi kata Nabi, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaan, yang akan mendapatkan keutamaan bisa duduk dekat denganku adalah aktsarum alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan yuksiru sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhimu sabilun ila ridwanallah. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melanggengkannya atau mengkontinyukannya atau mengistimrorkannya atau membiasakannya adalah jalan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Man aksara minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam nala ridallah wa rasulah. Barang siapa yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya ia akan memperoleh keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Dikisahkan ada seorang pemuda yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini pada suatu malam di dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka darinya. Jadi Rasulullah enggak mau lihat mukanya, enggak mau melihat mukanya. Lalu sang pemuda bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpinya, ya Nabi Allah, a'anta ghadibun alayya? Pertanyaannya seperti itu. Ini dalam mimpinya. Kata si pemuda tersebut, wahai Nabi Allah, apakah engkau marah kepadaku? Kemudian beliau menjawab, la aghdabu laka. Tidak, aku tidak marah kepadamu. Sang pemuda berkata lagi, faman ladzi ja'alaka ta'ban nadhar ilayya? Lantas gerangan apa yang membuat paduka enggan melihatku, memalingkan wajah dariku? Kemudian Rasulullah menjawab, afwan la a'rifuka. Maaf, aku tidak mengenalmu. Ternyata Rasulullah memalingkan muka kepada wajahnya orang tersebut, kepada si pemuda tersebut, bukan berarti Rasulullah marah, tapi memang nggak kenal sama pemuda itu. Lalu sang pemuda berkata lagi, kaifa la ta'rifuni wa ana min ummatika? Ruwiya 'anil ulama anta a'lamu bi ummatika min ummin bi waladiha. Kata si pemuda tersebut, bagaimana engkau ya Rasul tidak mengenalku, sedangkan aku adalah umatmu. Para ulama meriwayatkan bahwa engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya. Itu kata para ulama. Tapi kenapa engkau tidak mengenal aku ya Rasul? Kata si pemuda tersebut. Qala Rasulullah menjawab, hum ala haqq walakinnaka lam tusalli alayya qat. Kata Rasulullah, apa yang diterangkan oleh para ulama itu benar, akan tetapi engkau tidak pernah bersolawat kepadaku, jadi aku gak kenal kamu. Jadi kalau kita jarang bersolawat, nanti Rasulullah nggak akan mengenal kita. Bagaimana mungkin kita dapat syafaat beliau?
Bagaimana mungkin kita bisa duduk dekat dengan beliau di hari kiamat kalau Rasulullah mengenal pun tidak kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, ma'rifati bi ummati ala qadri salatihim alayya. Ma'rifati bi ummati ala qadri salatihim alayya. Kata Rasulullah, sedangkan kenalku kepada umatku tergantung pada kadar sholawatnya. Seberapa banyak umatku membaca sholawat, maka aku akan mengenalnya. Seketika terbangunlah si pemuda itu dan ia berjanji untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari minimal 100 kali. Nah setelah itu, al-ana arifuka wa fi yaumil qiyamati sa'asfaulaka. Nah setelah itu, kata Rasulullah, setelah pemuda tersebut setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, dia mimpi lagi bertemu dengan Nabi, dan langsung Rasulullah mengatakan, sekarang aku sudah kenal sama kamu dan aku akan memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Karena orang pemuda tersebut suka bersolawat kepada Nabi setiap hari minimal 100 kali. Kalau umpama kita sudah terbiasa bersolawat kepada Nabi setiap hari 100 kali, ya nanti kapan-kapan ditingkatkan. Kalau bisa setiap hari bersolawat kepada Nabi minimal 1000 kali. Nggak usah solawat yang panjang-panjang. Solawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja baca setiap hari 1000 kali, insya Allah. Sambil nyetir mobil, sallallahu ala Muhammad. Tetap mata konsen ke depan, jangan merem nanti nabrak nenek-nenek. Sambil bawa motor, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil nunggu yang belanja, yang beli tas, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sambil nyambel, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Perbanyak salawat. Insya Allah semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin mengenal kita dan akan mempersilahkan kita untuk duduk dekat bersama beliau, dan beliau akan mengatakan, sa'asfaulaka, aku akan memberikan syafaat kepadamu, pertolongan kepadamu di hari kiamat, dan kita akan mendapatkan air telaga beliau, insya Allah. Makanya dalam susunan zikir khotaman itu sholawat umi oleh para sahabat diulang sampai sebanyak 12 kali. Cuma kita bacaan cuma 3 kali. Coba kalau 100 kali berarti 1200 sholawatnya aja itu. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan
kam laka alaina min ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ababatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal rami ya uhailal judi wal rami Rabbi ba'fana bibakatik wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani wa mu'abatim minal fitani. Allahumma asbi zaujatis muhasadiqah binti Haji Iron wa afiha wa yassir laha umuraha wa sahhil 'alaiha masyaha waj'alha qadiratan 'alal masyi maratan ukhra bi quwwatika wa qudratika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma afi zawjati bi badaniha Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad ishfi maradha zawjati tawil umuraha fi ta'atika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinaha jasmaniyaha wa ruhaniyaha fi ta'atika wa fi ta'ati rasulika waj'alha zaujatan sholihatan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi was
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تميم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تميم لنا بالخير أعمالنا ربي أسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تميم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك عليه